Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan batin yang sunyi, ada pesan-pesan ilahi yang sering kita abaikan. Melalui setiap nafas, setiap langkah, setiap getaran hati, kita sesungguhnya sedang dipanggil untuk kembali pada cahayanya. Selamat datang di ruang renung yang mendalam dan penuh makna. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati tersentuh oleh zikir yang tidak bersuara namun menggetarkan jiwa. Bab 1. Nafas yang menyimpan cahaya rahasia. Setiap hembusan nafas yang keluar dari dada kita sebenarnya membawa pesan yang jauh lebih dalam daripada sekadar udara yang bergerak. Ia adalah bisikan halus dari Tuhan, sebuah sentuhan lembut yang sering kita abaikan karena pikiran kita terlalu sibuk mengejar bayangan dunia. Namun bagi hati yang mulai terjaga, nafas itu terasa seperti ketukan lembut di pintu kesadaran, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang telah mengalir dalam diri kita sejak awal penciptaan. Nafas bukan sekadar tanda bahwa kita hidup, ia adalah jembatan yang menghubungkan yang tampak dengan yang tidak tampak, yang sementara dengan yang abadi. Ketika kita menarik nafas dengan penuh kesadaran, seakan-akan kita sedang meminum kembali ketenangan dari sumber kehidupan. Udara itu masuk membawa kesejukan yang tidak dapat dijelaskan oleh akal, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa yang lembut. Di saat itu, dunia seolah melambat, dan di antara jeda itulah tersimpan ruang suci yang selama ini jarang kita jamah. Ruang di mana hati bisa mendengar dirinya sendiri, dan dari kedalaman itu muncul cahaya kecil yang perlahan menyinari jalan batin yang gelap. Cahaya yang membuat kita sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Dan ketika kita melepaskan nafas, sebenarnya kita sedang menyerahkan kembali sebagian dari kehidupan yang dipinjamkan kepada kita. Ada rasa lega, ada rasa pasrah, ada rasa diterima sepenuhnya oleh Tuhan yang selalu menjaga tanpa pernah jauh. Hembusan nafas itu seolah membawa seluruh kegelisahan, seluruh beban, seluruh luka yang kita simpan dalam diam. Dengan melepaskannya, kita sedang belajar bahwa melepaskan bukanlah kehilangan, tetapi cara jiwa merapikan dirinya agar kembali ringan menuju Tuhannya. Dalam ritme yang terus berulang itu, kita sebenarnya sedang belajar tentang ketundukan. Tidak ada satu pun dari kita yang dapat mempertahankan nafas lebih lama dari kehendaknya. Tidak ada satu pun yang dapat memanggil nafas kembali setelah ia pergi. Di sanalah letak kebijaksanaan yang paling halus, bahwa hidup bukanlah milik kita, tetapi titipan yang mengalir melalui setiap tarikan dan hembusan. Mereka yang memahami ini akan menjalani hidup dengan lebih lembut, lebih rendah hati, namun lebih dalam. Karena mereka sadar bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Dan ketika seseorang benar-benar menyadari hakikat nafas, ia tidak lagi bernafas secara otomatis seperti sebelumnya. Ia mulai merasakan bahwa setiap nafas adalah hadiah, setiap nafas adalah doa, dan setiap nafas adalah zikir yang tidak bersuara namun didengar oleh langit. Nafas menjadi guru yang mengajarkan bahwa mendekat kepada Tuhan tidak selalu harus dengan banyak kata, tetapi cukup dengan kesadaran penuh bahwa kita hidup olehnya, bersamanya, dan akan kembali kepadanya. Disitulah makna terdalam dari kehidupan mulai terbuka, lembut namun kuat, seperti cahaya rahasia yang menyala dari dalam dada. Bab 2. Nafas sebagai ayat yang bergerak. Di antara jutaan tanda kebesaran Tuhan yang tersebar di jagat raya, ada satu ayat yang paling dekat, paling lembut, dan paling setia menemani kita sejak detik pertama keberadaan. Nafas. Ia tidak pernah berhenti bergerak, tidak pernah menuntut perhatian, namun setiap kali kita menyadarinya, ia berubah menjadi ayat hidup yang berbicara tanpa suara. Nafas adalah firman yang tidak tertulis, namun selalu dibacakan oleh tubuh kita sepanjang waktu. Ia mengajarkan bahwa tanda-tanda Tuhan tidak selalu berada di langit tinggi atau di cakrawala yang luas. Kadang justru berada dalam hembusan paling kecil yang keluar dari diri kita. Ketika hati mulai peka, kita akan merasakan bahwa tarikan nafas bukan sekadar mengisi rongga paru-paru, tetapi seperti mengundang kembali energi ilahi yang menjaga seluruh semesta.
Di saat yang sama, hembusannya membawa keluar segala kepenatan yang mengikat hati. Di sanalah kita menyadari bahwa nafas sebenarnya memiliki bahasa sendiri, sebuah bahasa tanpa kata, tetapi penuh makna yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang tenang. Bahasa yang mengajak kita melihat lebih dalam ke inti kehidupan, bahwa segala sesuatu di dunia ini bergerak dalam izin dan kekuasaannya. Nafas juga mengajarkan tentang keseimbangan. Setiap tarikan yang kita ambil harus diiringi pelepasan. Setiap menerima harus diikuti memberi. Setiap datang harus berakhir pergi. Begitu pula lah hidup bekerja. Tak ada yang kita genggam selamanya. Tak ada yang hilang tanpa diganti. Dalam gerakan sederhana masuk keluar itu, Tuhan sedang mendidik kita tentang harmoni, tentang bagaimana dunia berjalan dalam ritme yang serasi. Jika kita mau merenungkan nafas, kita akan melihat bahwa kehidupan ini bukan kebetulan. Ia adalah susunan yang sangat presisi, seimbang, dan penuh hikmah. Ada kalanya ketika seseorang mulai benar-benar hadir dalam nafasnya, ia akan merasakan seolah-olah ada arus lembut yang mengalir dari langit turun ke dalam dadanya. Arus itu tidak dapat dilihat, namun mampu menenangkan hati yang paling gelisah. Di dalamnya ada ketenangan yang tidak diberikan oleh dunia. Ada bisikan halus yang berkata bahwa Tuhan selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada apapun yang kita sangka. Nafas menjadi saksi bahwa kita tidak pernah terputus, tidak pernah dibiarkan sendiri, dan tidak pernah ditinggalkan olehnya. Dan pada akhirnya, ketika kita menjadikan nafas sebagai ayat yang kita renungkan, hidup akan berubah menjadi perjalanan spiritual yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Kita tidak lagi sekadar hidup, tetapi menyadari keberadaan kita. Tidak lagi sekadar bergerak, tetapi memahami arah. Kita mulai melihat bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam doa panjang atau zikir yang lantang, tetapi juga dalam gerakan paling alami yang terjadi ribuan kali tanpa kita sadari. Nafas menjadi kitab yang terus terbuka, dan dengan membacanya, kita belajar mengenal sang penulis kehidupan dengan cara yang lebih lembut, lebih halus, dan lebih mendalam. Bab 3, ketika jiwa mencium aroma keheningan. Ada saat-saat ketika kehidupan terasa begitu riuh, seolah setiap detik dipenuhi suara yang tidak henti menuntut perhatian. Namun di antara riuh itu, ada momen lembut ketika nafas tiba-tiba mengantar kita pada sebuah keheningan yang tidak berasal dari dunia luar. Keheningan itu muncul bukan karena hilangnya suara, tetapi karena hati mulai diam dari hiruk-pikuk pikirannya sendiri. Dalam momen inilah, jiwa perlahan mencium aroma keheningan, aroma yang tidak terdefinisi, tetapi mampu menenangkan hingga ke dasar terdalam dari keberadaan kita. Ketika keheningan itu hadir, kita mulai menyadari bahwa selama ini kita tidak pernah benar-benar mendengarkan suara jiwa. Nafas yang sebelumnya hanya gerakan otomatis, kini menjadi pintu menuju ruang batin yang lama tertutup. Di ruang itu, tidak ada tuntutan, tidak ada ambisi, tidak ada topeng, hanya ada diri yang paling jernih. Disitulah hati dapat berbicara dengan suara yang begitu halus, sehingga hanya mereka yang benar-benar melambat yang mampu mendengarnya. Suara itu bukan untuk didengar dengan telinga, tetapi untuk dirasakan dengan kesadaran yang tenang. Dalam keheningan ini, seseorang akan menemukan bahwa ada kedamaian yang tidak pernah disentuh oleh dunia. Kedamaian yang bukan berasal dari keadaan di luar, tetapi dari kedekatan jiwa dengan Tuhannya. Nafas menjadi jembatan yang membawa kita menyeberangi gelombang kecemasan, mengantar kita pada pantai batin, di mana segala rasa takut melebur menjadi ketenangan. Di sana, kita seolah bisa merasakan pelukan lembut dari Yang Maha Menjaga, pelukan yang membuat kita sadar bahwa tidak ada satupun perjalanan yang kita lalui sendirian. Keheningan yang lahir dari kesadaran nafas juga membuka mata batin untuk melihat hal-hal yang selama ini tertutup oleh kegaduhan pikiran. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang kita kejar sebenarnya tidak membawa ketenangan, dan banyak hal yang kita hindari justru menyimpan hikmah. Nafas yang teratur, lembut, dan penuh kesadaran membuat kita menyadari betapa Tuhan telah menaburkan kedamaian di dalam diri kita sejak awal. Kita hanya perlu kembali menemuinya. Dan untuk menemukannya, kita tidak butuh dunia yang sempurna. Kita hanya butuh hadir. Pada akhirnya, ketika jiwa telah terbiasa meneteskan keheningan melalui nafas,
hidup tidak lagi terasa sesempit sebelumnya. Kita mulai berjalan dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan pandangan yang lebih dalam. Kita sadar bahwa dunia boleh saja penuh suara, tetapi kedamaian tidak pernah hilang selama kita tahu bagaimana menemukannya. Nafas menjadi pintu, keheningan menjadi ruang, dan Tuhan menjadi cahaya yang menuntun setiap langkah. Di titik inilah seseorang benar-benar mulai mengenal dirinya, dan mengenal Tuhannya dengan cara yang lembut, sunyi namun luar biasa mendalam. Bab 4. Zikir nafas, tasbih tanpa suara. Dalam perjalanan ruhani yang sunyi, ada satu bentuk pengingat kepada Tuhan yang begitu halus sehingga sering terlewat oleh manusia. Ia tidak memerlukan suara, tidak membutuhkan gerakan bibir, bahkan tidak mengharuskan seseorang untuk duduk dalam pola ibadah tertentu. Zikir itu bernama zikir nafas, zikir yang sejak awal sudah dilakukan tubuh tanpa kita sadari. Setiap tarikannya adalah panggilan yang lembut, dan setiap hembusannya adalah pengakuan yang jujur. Dalam kebeningan zikir ini, seseorang belajar bahwa kedekatan kepada Tuhan tidak selalu harus terdengar, kadang justru hadir paling kuat dalam keheningan yang dalam. Ketika seseorang mulai menyelaraskan dirinya dengan zikir nafas, ia akan merasakan perubahan halus dalam dirinya. Nafas yang awalnya hanya sebuah kebiasaan biologis, kini menjadi lantunan batin yang mengalir tanpa jeda. Tarikannya membawa masuk ketenangan, hembusannya melepaskan segala beban yang mengikat hati. Dalam ritme ini, dunia yang tadinya terasa padat dan penuh tuntutan mulai melembut. Pikiran yang semula gaduh perlahan menjadi lebih teratur, seakan seluruh tubuh ikut mengikuti ritme tasbih yang Tuhan tanamkan dalam diri sejak awal penciptaan. Zikir nafas juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Setiap helaan mengingatkan bahwa kehidupan bukan berada dalam genggaman kita, tetapi dalam genggamannya. Kita tidak dapat memperpanjang satu hembusan pun jika Tuhan tidak mengizinkan. Dan justru karena itu, ada rasa takjub yang lahir dari kesadaran bahwa Tuhan begitu dekat, lebih dekat dari udara yang mengisi paru-paru kita. Kedekatan yang tidak tampak tetapi begitu nyata, kedekatan yang membuat setiap detik terasa sebagai kesempatan untuk kembali menyatukan diri dengannya. Dalam keheningan zikir nafas, seseorang akan menemukan bahwa hatinya semakin peka terhadap gerakan halus dalam jiwanya. Ia mulai merasakan bahwa setiap tarikan adalah bentuk kasih sayang, dan setiap hembusan adalah bukti penjagaan. Tuhan tidak hanya hadir dalam doa panjang atau sujud malam yang lama. Ia juga hadir dalam momen paling sederhana dan paling sering, dalam setiap nafas yang menghidupkan tubuh. Kesadaran ini membuat hati lebih lembut, lebih tenang, dan lebih mudah tunduk kepada kebaikan. Dan ketika zikir nafas sudah menyatu dengan kesadaran, seseorang tidak lagi merasa perlu menunggu momen tertentu untuk dekat kepada Tuhan. Ia akan merasa dekat saat berjalan, saat bekerja, saat diam, bahkan saat dunia sedang riuh sekalipun. Zikir itu terus mengalir seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Tasbihnya tidak berbunyi, tetapi getarannya memenuhi seluruh ruang batin. Di titik inilah seseorang memahami bahwa zikir bukan sekadar amalan, ia adalah keadaan batin. Dan nafas dalam segala kesederhanaannya adalah bentuk zikir paling lembut yang menghubungkan kita dengan Tuhan tanpa henti. Bab 5. Nafas sebagai amanah. Sejak detik pertama kita membuka mata di dunia ini, nafas datang sebagai hadiah yang diberikan tanpa syarat. Ia hadir begitu saja, mengalir masuk ke dalam dada, seolah mengatakan bahwa kehidupan telah resmi dimulai. Tetapi seiring kita bertumbuh, hadiah itu berubah menjadi amanah, sebuah titipan ilahi yang harus dijaga, dihormati, dan dipahami maknanya. Nafas bukanlah milik kita, ia adalah pinjaman yang suatu hari akan kembali kepada pemiliknya. Dan kesadaran inilah yang membuat setiap hembusan terasa lebih berharga, lebih bermakna, dan lebih layak untuk dipenuhi dengan kebaikan. Ketika seseorang menyadari bahwa nafas adalah amanah, ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Setiap hirupan terasa seperti kesempatan baru untuk memperbaiki diri, dan setiap hembusan seperti momen untuk melepaskan segala hal yang menggelapkan hati. Ia belajar bahwa waktu yang diberikan tidak panjang,
Dan setiap nafas yang terbuang dalam kelalaian adalah bagian dari amanah yang diabaikan. Dari sinilah tumbuh kebijaksanaan, bahwa kita tidak bisa mengulang waktu, tetapi kita bisa memperindah setiap detik yang masih Tuhan izinkan bagi kita untuk bernafas. Amanah nafas juga mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa dalam kita memahami makna perjalanan ini. Kita mungkin memiliki harta, jabatan, atau kehormatan, namun tidak satu pun dari itu dapat menahan nafas terakhir ketika waktunya tiba. Kesadaran ini bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk menumbuhkan kerendahan hati agar kita tidak meletakkan kebahagiaan pada hal-hal yang rapuh. Nafas mengingatkan bahwa yang paling berharga adalah hubungan kita dengan Tuhan dan dengan diri kita sendiri, sesuatu yang tidak dapat dicuri oleh waktu. Dan dalam setiap amanah selalu ada kasih sayang yang tersembunyi. Nafas diberikan bukan hanya untuk menjaga hidup, tetapi untuk memberi kita kesempatan mencintai, memaafkan, merenung, dan kembali kepada Tuhan. Dalam setiap tarikan ada peluang untuk bersyukur. Dalam setiap hembusan ada kesempatan untuk memperbaiki. Betapa lembut cara Tuhan mendidik kita, bukan dengan paksaan, tetapi dengan aliran udara yang terus-menerus mengingatkan bahwa kita dicintai, diperhatikan, dan diharapkan untuk menggunakan kehidupan ini sebaik mungkin. Pada akhirnya ketika seseorang benar-benar memahami bahwa nafas adalah amanah, ia tidak lagi menjalani hidup dalam kesia-siaan. Ia bergerak dengan hati yang lebih sadar, berbicara dengan jiwa yang lebih halus, dan bertindak dengan niat yang lebih jernih. Ia tidak lagi menunda kebaikan, karena ia tahu bahwa setiap nafas adalah kesempatan yang mungkin tidak terulang. Dan dalam kesadaran itu, hidup menjadi jauh lebih indah, sederhana namun penuh cahaya, ringan namun bermakna, singkat namun bernilai. Karena ia tahu, amanah terbesar dalam hidup bukanlah apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakan nafas yang Tuhan titipkan untuk mendekat kepadanya. Bab 6. Ada temu dalam setiap waktu. Setiap perjalanan hidup membawa kita pada banyak pertemuan. Beberapa datang sebagai hadiah, sebagian muncul sebagai ujian, dan sisanya hadir sebagai pengingat. Namun apapun bentuknya, setiap temu bukanlah kebetulan. Ia adalah bagian dari skenario ilahi yang disusun dengan teliti, diatur oleh waktu, dijahit oleh takdir, dan dipertemukan pada saat yang paling tepat, meskipun seringkali jauh dari yang kita harapkan. Ada pertemuan yang datang seperti pagi hari, tenang, hangat, dan perlahan-lahan membuka hati. Ia membuat kita merasa aman, seolah dunia mengizinkan kita untuk bernafas lebih lega. Temu seperti ini biasanya tidak ribut. Ia hadir dengan kesederhanaan, namun meninggalkan jejak yang sulit hilang. Kita tidak merayakannya dengan meriah, tetapi diam-diam kita bersyukur karena hidup terasa lebih ringan dengan kehadirannya. Namun, ada pula pertemuan yang hadir seperti badai. Ia datang cepat, mengguncang, dan kadang menyakitkan. Ia membuat kita bertanya, mengapa harus bertemu kalau akhirnya harus berpisah? Tetapi justru dari temu seperti inilah kita belajar tentang ketangguhan. Kita diajari bahwa tidak semua yang datang harus menetap, dan tidak semua yang pergi berarti sia-sia. Kadang seseorang hadir bukan untuk menetap, tetapi untuk membuka sesuatu dalam diri kita. Mungkin luka yang harus disembuhkan, mungkin kebijaksanaan yang harus kita pelajari. Setiap temu membawa pesan. Ada yang mengajarkan sabar, ada yang mengajarkan ikhlas, ada yang mengajarkan cinta, dan ada yang mengajarkan batas. Tidak semua orang yang kita temui harus kita pertahankan, dan tidak semua yang pergi harus kita cari kembali. Ada yang ditakdirkan hanya untuk satu bab dalam hidup, ada yang untuk puluhan halaman, dan ada 1-2 yang mungkin menjadi judul dari seluruh kisah. Yang terpenting bukan durasi pertemuan itu, tetapi bagaimana ia membentuk kita menjadi lebih matang, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang paling indah adalah menyadari bahwa waktu tidak pernah salah. Ia mempertemukan kita dengan orang yang tepat untuk keadaan kita saat itu. Ketika kita rapuh, Tuhan menurunkan seseorang yang bisa menguatkan. Ketika kita sombong, Tuhan pertemukan kita dengan seseorang yang mampu membuat kita rendah hati. Ketika kita tersesat, Tuhan hadirkan seseorang yang mengarahkan. Bahkan ketika seseorang pergi,
itu pun bagian dari waktu. Mungkin untuk memberi ruang bagi jiwa agar tumbuh, atau untuk memberi kesempatan bagi hati menemukan tempat yang lebih baik. Pada akhirnya kita harus percaya bahwa tidak ada temu yang sia-sia. Semua pertemuan yang menyenangkan, yang mengejutkan, yang menyakitkan adalah langkah menuju versi diri yang telah Tuhan rancang. Dan ketika nanti kita menoleh ke belakang, kita akan tersenyum karena akhirnya mengerti. Setiap temu memiliki alasan, setiap alasan membawa pelajaran, dan setiap pelajaran mendewasakan kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dalam setiap waktu selalu ada temu, dan dalam setiap temu selalu ada makna. Bab 7, ketika sunyi menjadi cahaya. Ada masa dalam hidup ketika suara manusia tidak lagi cukup untuk menjawab kegelisahan hati. Ketika keramaian tak lagi menghibur dan percakapan hanya menjadi gema tanpa makna. Pada saat seperti itu, sunyi bukan sekadar keadaan. Ia berubah menjadi guru. Di dalam keheningan yang sering kita takuti, tersimpan ruang luas tempat kita dapat kembali mengenali diri sendiri, memahami arah perjalanan, dan merasakan lembutnya bisikan ilahi yang selama ini tenggelam oleh bisingnya dunia. Sunyi mengajarkan kita untuk berhenti melawan, berhenti berusaha terlihat kuat, dan mulai menerima bahwa ada hal-hal yang memang harus kita pasrahkan. Ia seperti malam gelap yang memaksa kita menutup mata agar dapat melihat cahaya dari dalam jiwa sendiri. Dalam sunyi kita tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Kita hanya berusaha jujur pada apa yang sedang terjadi di dalam dada, tentang luka yang belum sembuh, tentang harapan yang diam-diam tumbuh, dan tentang doa yang belum berani diucapkan. Kadang sunyi datang dengan kesepian, dan itu wajar. Sebab jiwa butuh ruang kosong untuk menyadari betapa selama ini ia terlalu penuh. Penuh ekspektasi, penuh suara-suara asing, penuh bayangan masa lalu. Dan ketika ruang itu mulai diberi cahaya kesadaran, kita perlahan mengerti bahwa kesepian bukan kutukan, melainkan undangan untuk kembali mengenal kehadiran Tuhan yang diam-diam selalu ada. Sunyi membuat kita peka pada gerak hati, pada arah takdir, pada nafas yang ternyata selama ini dihitung oleh kasih-Nya. Dalam kesunyian, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak perlu riuh. Ia bisa hadir sebagai ketenangan kecil, sebagai penerimaan yang lembut, sebagai keberanian untuk berdamai dengan masa lalu. Ia bisa hadir dalam sekejap ketika kita menyadari bahwa kita tidak sedang berjalan sendirian. Justru ketika kita berhenti mencari pegangan di luar diri, kita menemukan bahwa Tuhan telah lama menopang jiwa kita dari dalam dengan cara yang halus namun tidak pernah gagal. Dan pada akhirnya, sunyi adalah cahaya bagi mereka yang berani menatap diri sendiri tanpa takut pada apa yang ia temukan. Cahaya yang tidak menyilaukan tetapi menyembuhkan. Cahaya yang tidak memaksa tetapi membimbing. Ketika kita melewati sunyi dengan sabar, kita keluar dari sisi lain sebagai pribadi yang lebih ringan, lebih jernih, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sebab di balik sunyi selalu ada sesuatu yang ingin disampaikan Tuhan, dan hanya hati yang tenanglah yang mampu mendengarnya. Bab 8, jejak yang tidak terlihat namun mengubah segalanya. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita hanya memperhatikan hal-hal yang tampak di mata. Pencapaian, kehilangan, pertemuan, perpisahan. Namun di balik itu semua, ada jejak-jejak halus yang tidak terlihat, yang sesungguhnya lebih menentukan arah hidup kita. Jejak itu adalah ilham, getaran halus yang menyentuh hati, serta bisikan lembut yang muncul tanpa suara, seakan datang dari suatu tempat yang amat dekat, namun tidak dapat kita sentuh. Jejak inilah yang membuat kita tiba-tiba mengerti sesuatu, tiba-tiba merasa diarahkan, atau tiba-tiba merasakan bahwa ada tangan tak kasat mata yang menuntun. Seringkali si jejak ini muncul ketika kita sedang berada di persimpangan, ketika akal kewalahan dan logika tidak memberi jawaban. Kita merasa seakan-akan ada kekuatan kecil yang mendorong kita ke satu arah, meski kita sendiri tidak tahu mengapa. Itulah cara Tuhan bekerja dalam diam. Ia tidak menuntut kita melihat wujudnya, tetapi Ia meminta kita memperhatikan tanda-tandanya. Tanda yang tidak menonjol, namun selalu tepat waktu.
tanda yang mengubah keputusan kita, menggerakkan langkah kita, bahkan menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Ada jejak yang hadir melalui seseorang. Meski sebentar, ia datang dengan satu kalimat yang tanpa sengaja membuka pikiran kita. Kadang melalui kejadian kecil yang tampak biasa saja, tetapi mengubah arah hidup kita selamanya. Kita tidak sadar saat itu terjadi, namun ketika waktu berlalu, kita berkata dalam hati, ternyata itu petunjuk, dan disitulah kita sadar bahwa Tuhan sering mengirimkan pesan melalui jalan yang tidak kita duga, melalui orang yang kita temui sekali, melalui mimpi yang sekilas, atau melalui kebetulan yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Ada pula jejak yang hadir dalam bentuk rasa gelisah yang mendesak kita untuk berubah, rasa tenang yang menenangkan kita di saat yang mustahil, rasa takut yang memperingatkan, atau rasa rindu untuk kembali pada kebaikan setelah lama tersesat. Rasa-rasa itu bukan kebetulan, ia adalah bahasa halus yang dipakai Tuhan untuk menyentuh hati. Dan ketika kita mulai peka, kita menyadari bahwa setiap rasa memiliki pesan, bahwa setiap getaran yang muncul dari dalam diri adalah undangan untuk kembali mendekat padanya. Dan pada akhirnya, jejak yang tidak terlihat ini justru menjadi jejak yang paling nyata bagi jiwa. Ia mengubah cara kita memandang hidup, membuat kita lebih peka, lebih bijak, dan lebih lembut. Kita mulai mengerti bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang bisa kita genggam, tetapi tentang apa yang bisa kita rasakan di kedalaman hati. Sebab di sanalah Tuhan menitipkan tanda-tandanya, tidak dalam wujud besar yang mengguncang dunia, tetapi dalam jejak kecil yang pelan-pelan mengubah arah langkah kita menuju cahaya. Bab 9, ketika doa menjadi gerak yang menghidupkan jiwa. Ada waktu ketika doa tidak lagi sekadar rangkaian kata yang keluar dari bibir, melainkan napas yang menghidupkan jiwa. Kita tidak lagi berdoa karena kewajiban, bukan pula karena kebiasaan, tetapi karena hati benar-benar membutuhkan ruang untuk bersandar. Pada titik itu, doa berubah menjadi jembatan antara rapuhnya manusia dan sempurnanya kasih Tuhan. Ia menjadi gerak batin yang paling jujur, lebih jujur daripada apapun yang pernah kita ucapkan kepada manusia. Ada doa yang keluar dari kedalaman luka, doa yang lahir saat kita merasa tidak ada satupun yang mengerti apa yang sedang kita tanggung. Saat tubuh lelah, pikiran kusut, dan hati seperti kehilangan pijakan. Di momen semacam itu, manusia sering kehilangan kata-kata, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan pendengaran. Bahkan diam yang pecah oleh tangis pun dihitung sebagai doa. Bahkan dada yang bergetar menahan rasa pun dianggap sebagai panggilan. Dan disitulah kita merasakan betapa luasnya rahmat-Nya, bahwa kita tidak perlu sempurna untuk didengar. Doa juga hadir dalam bentuk syukur, meskipun seringkali syukur itu tidak terucap dengan lantang. Ia hadir sebagai kelegaan yang tiba-tiba, sebagai rasa damai yang datang tanpa alasan, atau sebagai kesadaran kecil bahwa kita telah melewati hal yang dulu kita kira mustahil. Kadang kita tidak sadar bahwa syukur itu sendiri adalah doa. Doa yang melapangkan dada, meringankan langkah, dan mengundang kebaikan untuk kembali mengetuk pintu hati. Syukur adalah cara lembut untuk mengatakan kepada Tuhan, "Aku percaya dan aku menerima." Namun ada pula doa yang wujudnya adalah usaha yang kita lakukan meski berat, langkah kecil yang tetap kita ambil meski ragu, keberanian untuk mencoba lagi meski pernah gagal. Semua itu adalah doa dalam gerak, doa tanpa suara yang justru lebih kuat daripada 1000 kata. Sebab Tuhan memang mencintai hamba yang berdoa sambil melangkah, bukan hanya yang memohon tanpa bergerak. Dan seringkali pintu baru terbuka bukan oleh kata-kata yang kita panjatkan, tetapi oleh tekad yang kita jalankan. Pada akhirnya, doa adalah bahasa yang tidak pernah salah alamat. Ia selalu kembali kepada Tuhan, meskipun kita mengucapkannya dalam ketidaktahuan, kegelisahan, atau ketakutan. Yang penting bukan seberapa indah kata-katanya, tetapi seberapa tulus hati yang mengirimkannya. Dan ketika kita menyadari bahwa setiap gerak, setiap nafas, setiap harapan yang kita bisikkan dalam hati adalah bentuk doa, kita akan mengerti bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Sebab jiwa yang berdoa adalah jiwa yang selalu dijaga, bahkan ketika ia tidak menyadarinya.
Bab 10, saat setiap hembusan nafas menjadi tasbih ilahi. Ada saat ketika manusia mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak, bekerja, berusaha, atau bertahan. Ada titik ketika kesibukan dunia tak lagi mampu mengalihkan pandangan jiwa dari satu kenyataan paling mendasar, bahwa setiap hembusan nafas yang keluar dan masuk adalah bukti kehadiran Tuhan yang tak pernah pergi. Nafas yang kita sangka biasa itu sesungguhnya adalah tasbih yang terus berdentang, mengingatkan bahwa hidup ini bergantung sepenuhnya pada kasih-Nya. Dan ketika kita mulai memandang nafas sebagai zikir, hidup perlahan menjadi ibadah yang sunyi namun menggetarkan. Setiap tarikan nafas membawa kita kembali pada kesadaran bahwa kita tidak memiliki apapun, bahkan diri sendiri. Kita tidak mampu mengatur kapan nafas harus berhenti, tidak bisa memutuskan kapan jantung harus mulai lelah. Semua itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ketika kesadaran ini meresap ke dalam hati, kita mulai memahami makna ketundukan yang sebenarnya. Bukan ketundukan yang memaksa, melainkan ketundukan yang lembut, yang tumbuh dari rasa bahwa hidup ini terlalu rapuh untuk dijalani tanpa pegangan kepada Yang Maha Menghidupkan. Setiap hembusan nafas juga mengajarkan kita tentang keseimbangan. Tarikan yang membawa masuk kehidupan dan hembusan yang merelakannya pergi. Dari gerak sederhana ini, kita belajar bahwa hidup adalah siklus menerima dan melepaskan. Menerima takdir yang datang tanpa penolakan berlebihan, dan melepaskan apa yang Tuhan ambil tanpa mengutuk kehilangan. Jika nafas saja mengajarkan kita untuk memberi dan mengambil dengan ritme yang tenang, mengapa hati harus bersikeras menggenggam sesuatu lebih lama dari yang diizinkan Tuhan? Dan ada keindahan yang hanya dapat dirasakan ketika kita benar-benar hadir pada nafas sendiri. Ketika kita sadar bahwa setiap denyut kehidupan adalah bagian dari kalimat panjang pujian yang tak pernah berhenti. Dalam kesadaran itu, hati menjadi lapang, pikiran menjadi jernih, hidup menjadi lebih pelan namun lebih berarti. Kita mulai melihat bahwa hal-hal kecil yang dulu kita abaikan ternyata adalah anugerah besar. Kemampuan untuk bermimpi, merasakan, mencintai, bahkan hanya untuk duduk dalam tenang tanpa takut akan esok. Pada akhirnya, ketika manusia sampai pada pemahaman bahwa setiap nafas adalah zikir, maka seluruh hidup berubah menjadi perjalanan kembali menuju Tuhan. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi gelisah, tidak lagi merasa harus memenangkan apapun. Sebab kita tahu bahwa selama nafas masih berhembus, Tuhan masih memberi kesempatan. Dan ketika nafas itu akhirnya berhenti, Ia hanya sedang memanggil kita pulang. Dan bukankah pulang kepadanya adalah tujuan dari setiap langkah, setiap doa, dan setiap hembusan nafas yang sejak awal telah menjadi tasbih ilahi? Jika kata-kata ini mengetuk sesuatu dalam dirimu, walau hanya sedikit, maka biarkan ia menjadi awal dari perjalanan batin yang lebih luas, lebih lembut, dan lebih terang. Ingatlah, selama nafas masih berhembus, Tuhan masih memberi kesempatan untuk pulang. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan ke sahabat-sahabat pencari cahaya, dan tetaplah hadir di setiap nafas, karena di sanalah tasbih ilahi tak pernah berhenti.